Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jahid. Saya Serlia Pradidasari. Saya Wiwit Sabar Mustafa. Halo, perkenalkan namaku Nuraizudina Pratiwi, panggilannya Raisa. Nama saya Nur Ahmad Hidayat. Kenalkan, nama saya Nurul Inayah. Nama saya Sumani. Saya Rafidatul Aqilah. Nama aku Irma Jun Sulistiawati. Nama aku Devi Apritasari. Prodi dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan alamat dari Serang, Banten. Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Alamat rumah Penggung, Boyolali. Dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Alamat saya di Kecamatan Ngablek di Desa Pandian. Dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, alamat Boyolali. Dari Prodi Tadris Matematika. Alamat saya dari Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Di program studi Sejarah Peradaban Islam, asal dari Magelang. Dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, asalnya dari Pati. Dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, alamatnya di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Di Boyolali mengambil program studi Perbankan Syariah. Aku dari Prodi Tadris Matematika, bertempat tinggal di Susukan, Kabupaten Semarang. Dan adapun jabatan di KKN ini sebagai ketua dari Posko 12. Sebagai sekretaris. Dan ini tuh menjabat sebagai humas ataupun bisa yang sering dibilang tuh hubungan masyarakat. Jadi Dan jabatannya di sini sebagai si acara. Jabatan di sini sebagai si acara. Jabatan sebagai bendahara. Di sini saya sebagai si perkap. Jabatan di sini sebagai perkap. Di sini aku sebagai divisi Dekdok, di mana aku lebih fokus ke dokumentasi media sosial. Jabatannya sebagai publikasi media sosial. First impressionnya itu ya kak, anak-anak di sini tuh sangat antusias, sangat seneng gitu, suka sama kakak-kakak yang di sini. First impression saya ketika di Nabin Wetan ini sangat senang sekali bisa disambut dengan anak-anak yang sangat banyak, juga masyarakatnya yang ramah dan sangat religius. Sebetulnya untuk awal PAN kesini bagaimana ya, sulit untuk diungkapkan ya, karena memang pertama kali kesini seperti hal yang biasa saja. Namun ternyata dalam hal biasa tersebut ketika sudah berkecimpung di dalamnya, wah, di dalamnya terdapat banyak sekali kegiatan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai di dalam kegiatan itu pasti mempunyai makna yang sangat luas apabila ditelaah lebih dalam lagi. Kebetulan selama KKN di sini kegiatannya full ya. Dimulai dari hari Senin kita itu ngajar ke SD dan TK. Jadi satu posko kita bagi menjadi dua kelompok. Ada yang ke TK, ada yang ke SD. Kemudian setelah ngajar selesai, kegiatannya dilanjutkan pukul 3:30 kita ngajar di TPQ yang ada di Dusun Nabin Wetan. Hari Selasanya kita masih sama ngajar di SD dan TK. Jadi satu posko itu kita bagi menjadi dua kelompok. Ada yang ke TK, ada yang ke SD. Setelah pulang ngajar, kegiatannya dimulai lagi pukul 1 siang. Pukul 1 siang itu kita ada bimbel, kurang lebih itu selama 2 jam. Nah, setelah bimbel selesai, kita ngajar di TPQ yang ada di Dusun Nabin Wetan. Kemudian setelah ngajar di TPQ selesai, kita lanjutkan kegiatannya yaitu selasanan. Selasanan itu seperti kegiatan yang dihadiri oleh ibu-ibu. Biasanya itu berupa pengajian yasinan, itu dilakukan setiap Selasa sore. Kemudian setelah selasanan selesai, kita lanjutkan kegiatannya di malam hari, yaitu rapat 3 posko dihadiri oleh posko 10, 11, dan 12. Nah, itu di hari Selasa. Hari Rabunya itu yang pertama kita kegiatannya bimbel dimulai pukul 1, kurang lebih selama 2 jam selesai. Habis itu kita lanjutkan dengan kegiatan ngajar di TPQ.
Nah, setelah itu ngajar di TPQ, kita lanjutkan hari Kamis. Hari Kamis itu masih sama kegiatannya, kita mulai pukul 1 ngajar bimbel. Kemudian setelah kita ngajar bimbel selama kurang lebih 2 jam, kita lanjutkan ziarah ke makam. Nah, ziarah ke makam itu kita kerjakan atau kita laksanakan bersama adik-adik TPQ sebagai pengganti dari kegiatan pengajian sore di TPQ yang pasti dilaksanakan setiap hari Kamis. Kemudian setelah ziarah kubur itu malamnya kita ada kegiatan tibaan. Tibaan itu kegiatan yang dihadiri oleh ibu-ibu, berisi pengajian bersama, rutinan seperti itu. Lanjut hari Jumat, kegiatannya itu dimulai setelah habis zuhur kira-kira pukul 1, yaitu menghadiri PKK di Desa Purworejo. Itu dilakukan setiap hari Jumat di setiap minggunya. Sedangkan untuk PKK dusunnya itu dilakukan setiap 1 bulan sekali, biasanya di awal bulan. Nah, setelah mengikuti PKK desa, kita melakukan senam bersama ibu-ibu di Desa Purworejo. Di hari Sabtu kegiatannya itu kita ngajar TPQ itu pukul 3:30 sore sampai dengan selesai. Dilanjutkan malam harinya itu kita mengikuti kegiatan riwi-riwi. Riwi-riwi itu seperti Karang Taruna tapi khusus untuk cewek-cewek di Dusun Nabin Wetan, yang kegiatannya itu biasanya yasinan, kemudian di rolling lagi dibaan, yasinan, dibaan, seperti itu. Oke, lanjut di kegiatan hari Minggu. Kegiatan hari Minggu itu kita melakukan Minggu Sehat, biasanya berupa jalan santai bersama adik-adik di mengelilingi Dusun Nabin Wetan atau atau dusun-dusun di sekitarnya. Setelah kegiatan jalan sehat, sorenya kita ngajar di TPQ. Kemudian malamnya kita yasinan. Nah, bedanya yasinan dengan selasanan tadi, kalau selasanan itu yasinan khusus untuk ibu-ibu, sedangkan untuk yasinan ini itu dihadiri oleh ibu-ibu yang berusia lanjut, seperti itu. Rutinan kita yang cowok-cowok ya khususnya, itu setiap malam Kamis itu ikut bapak-bapak acara yasinan setiap RT. Kemudian di malam Jumatnya itu ada nariahan di masjid. Kemudian di malam Sabtunya itu ada perjanjian bapak-bapak di masjid juga. Dan di malam Ahadnya itu ada yang namanya adalah rewo-rewo. Oke. Proker besar yang pertama itu ada miskin ekstrim. Salah satu prokernya yaitu stunting, di mana stunting ini dilakukan di Gedung Serbaguna Desa Purworejo yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024. Di sini kami melakukan penyuluhan kepada anak-anak dan warga yang terdampak stunting, di mana kami mengambil pemateri dari ahli gizi Puskesmas Candi Mulyo. Di akhir acara, kami dan pihak desa membagikan bingkisan yang berisi susu, roti, abon, dan telur. Proker besar terakhir yang kita laksanakan di sini yaitu malam acara puncak. Malam acara puncak diselenggarakan oleh seluruh mahasiswa KKN UIN Salatiga yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang dilaksanakan di depan halaman rumah Pak Kepala Desa. Rangkaian acara pada malam acara puncak yaitu berisi sholawatan dan ngaji bareng bersama seluruh masyarakat Desa Purworejo. Untuk hasil proker ya Mbak ya, program kerja yang kemarin sempat dilaksanakan itu kan terkait
ini program yang miskin ekstrim itu pelatihan cabai kemarin itu, dan juga ada program kerja yang penyuluhan di balai desa, penyuluhan posyandu ataupun stunting. Nah, untuk hasilnya sendiri yang masyarakat rasakan itu dari yang program kemarin itu pelatihan bubuk cabai, masyarakat merasakan adanya sebuah inovasi baru. Jadi yang dulunya itu seperti yang mbak-mbak KKN dan mas-mas KKN tahu kan, kalau Purworejo itu merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya itu bertani, dan hasil pertanian mereka itu kebanyakan di cabai. Nah, karena dengan posisi yang seperti itu, masyarakat sekarang itu sudah memiliki gambaran yang baru, Mbak Mas. Kayak semisal yang dulunya itu cuma sekedar dijual langsung ke pasar, sekarang udah memiliki inovasi baru. Oh iya, dibuat seperti ini, dibuat bubuk cabai, bon cabai, nanti tinggal perkemasan mereka masing-masing. Itu udah bagus, Mbak. Karena dulunya itu tidak ada yang namanya inovasi yang seperti itu. Mereka hasil pertanian mereka itu ya hanya sekedar distorkan kepada pengepul atau tidak langsung dijual ke pasar tuh, Mbak. Terus kalau untuk yang stunting kemarin, stunting ataupun penyuluhan posyandu itu jujur ya, Mbak ya, desa ini itu salah satu desa yang angka stuntingnya seperti Mbak Mas kemarin tahu itu, angka stuntingnya tinggi. Jadi kita harus memberikan suatu edukasi buat masyarakat, bagaimana toh untuk mencegah stunting, bagaimana untuk menangani stunting itu seperti apa. Nah, dengan program Mbak Mas kemarin yang penyuluhan posyandu itu yang lingkupnya satu desa, itu merupakan salah satu hal yang baik, Mbak Mas. Karena apa? Dampaknya sekarang penurunan anak-anak yang stunting itu lebih intinya itu mengalami penurunan. Terus kemudian dari desa sendiri itu juga lebih memperhatikan terhadap angka-angka stunting tersebut. Karena apa? Karena hal tersebut itu sekiranya sepele, tapi nanti akan berakibat fatal ketika 10 tahun ataupun 20 tahun berikutnya gitu, Mbak. Jadi hasilnya sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat itu, yang dulunya belum ada inovasi seperti itu, akhirnya muncul inovasi dari Mbak Mas KKN, memberikan stimulus yang baik untuk kami semua sebagai masyarakat Purworejo kemarin. Untuk kedepannya mungkin kegiatan yang pertama, ayomi semua anak-anak kembali agar mereka lebih aktif dalam belajar mereka, dalam bermain mereka, dan juga masih banyak sebetulnya masalah-masalah yang ada di Nabin ini, termasuk dalam pembuangan sampah. Mungkin dikarenakan dari kita belum bisa untuk melaksanakan hal tersebut, kemungkinan dan semoga untuk kedepannya bagi yang KKN itu bisa melaksanakan yang pertama dalam segi lingkungan yang bersih, seperti membuat sebuah wadah untuk pembuangan sampah tersebut. Rekomendasi kegiatan, kalau kegiatan sendiri itu sebetulnya gini, harusnya untuk teman-teman KKN yang untuk selanjutnya ya, untuk tahun-tahun berikutnya itu yang pasti untuk PR pertama itu kalian harus mengenali dulu terkait lingkungan kalian, lingkungan yang kalian buat untuk KKN.
terus kalian pelajari, terus di situ tuh ada problem ataupun apa ya, kayak krisis lah. Krisis tuh di situ ada apa? Nah itu nanti yang bisa kalian angkat sebagai kegiatan-kegiatan kalian yang mungkin bisa menunjang kegiatan masyarakat, yang bisa memberikan aspirasi apa ya, kayak semisal pemikiran baru, pembaruan untuk masyarakat seperti itu. Terus kalau untuk kebijakan dari kampus itu yang pasti gini, yang saya minta ya, saya pribadi itu tolong berikan kebebasan kepada mahasiswa biar mereka itu berkarya. Ketika gini, yang saya maksud tuh ketika mahasiswa menemukan suatu krisis di lingkungan yang mereka tinggali, pihak kampus harus memberikan kebebasan terhadap mahasiswanya. Biarkan mereka menyampaikan aspirasinya, merealisasikan apa yang dia inginkan, dan biarkan mereka itu membuat suatu pembaharuan yang baru untuk lingkungan yang mereka temati, seperti itu. Untuk secara garis besarnya, kegiatan di sini diawali pastinya dengan penyerahan ya di desa dan juga kecamatan. Dilanjut dengan kita sowan-sowan ke warga sekitar, ke Pak Kadus, ke Bapak-bapak RT, juga ke Pak RW. Kemudian kita juga ada piket di balai desa yang terjadwal oleh 3 posko yang ada di desa Purworejo ini. Jadi secara bergantian gitu. Lanjut ke ada mentoring juga dengan Ibu DPL kita, Ibu Juwita, yang dilaksanakan 3 kali selama kita KKN di sini. Kita juga mengikuti kegiatan posyandu yang dilaksanakan pada minggu kedua di setiap bulannya. Kita juga berpartisipasi dalam kegiatan PIN Polio yang sasarannya adalah anak-anak. Itu kita ada di akhir Januari sama akhir Februari kemarin. Selanjutnya kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan di dusun ini seperti sadranan atau merti dusun yang diawali dengan kegiatan tahlil, juga makan-makan bersama warga sekitar dusun Abin Wetan. Setelah itu siangnya kita ada pengajian gitu. Kita juga mengikuti acara musabaqah di Majelis Taklim Al Hidayah seperti ujian lisan akhir tahun untuk menuju kita akhir sana nanti. Nah, rangkaian musabaqah yang ditutup dengan pembagian hadiah dan sholawat bareng, puncak acaranya adalah khataman. Khataman itu seperti wisuda bagi para santri yang sudah khatam Al-Quran pada tahun ini. Acara khataman Majelis Taklim Al Hidayah diadakan setiap tahun dengan acara berupa pengajian. Selain itu, kita juga ada kegiatan bersih-bersih masjid di Masjid Jami Nabi Wetan. Tibalah kita di penghujung acara. Di akhir kegiatan KKN ini, kita mengadakan beberapa acara perpisahan baik di SD dan TK. Ada juga perpisahan dusun dengan selamatan dan potong tumpeng. Perpisahan di Majelis Taklim Al Hidayah bersama anak-anak, para santri. Kita ada nobar dan juga door prize. Kemudian secara resminya kita penarikan KKN di Balai Desa Purworejo pada 29 Februari 2024. Ya, untuk berkesan itu pertama di dalam posko mungkin dari awal kita bertemu yang tidak saling mengenal satu sama lainnya sampai di titik terakhir ini kita bisa mengenal satu sama lainnya, kita menjalin komunikasi dan juga saling bekerja sama antar tim dan bisa mensukseskan acara kita semua. Itu adalah salah satu yang pesan yang paling luar biasa. Yang paling berkesan banyak banget ya, apalagi tinggal sama 10 orang di dalam satu tempat yang sama, dimana 10 orang itu punya pemikirannya masing-masing. Kalau dijadiin satu banyak bentroknya, banyak nggak cocoknya, cuman dibalik itu kita tetap sama-sama bareng-bareng. Saya mengetahui setiap karakteristik daripada teman-teman saya yang ada di sini. Hal yang berkesan selama KKN terutama adalah suasana baru, lingkungan baru, teman-teman baru. Di sini kebetulan adalah pertama kalinya saya jauh dari keluarga, jadi harus beradaptasinya juga lumayan lama, kurang lebih selama 1-2 minggu baru bisa beradaptasi dengan teman-teman, dengan lingkungan dan kegiatan di sini seperti itu. Paling berkesan itu pas main sama anak-anak, serunya main sama anak-anak, belajar bareng, main bareng, sama bareng-bareng sama teman-teman KKN.
khususnya ibu-ibu dan anak-anak, di mana saya memiliki sifat introvert, jadi bisa bertemu dengan anak-anak dan warga sekitar itu bisa melatih saya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga sekitar. Itu bisa mengikuti ngaji bersama ibu-ibu Simba-simba yang ada di Dusun Nabin Wetan ini selama full seminggu. Kalau hal yang paling berkesan ya jujur ya itu ketika saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan bisa duduk bersama mereka satu tempat, seperti kemarin saya bisa ngobrol dengan Pak Kiai selaku dia pengasuh pondok di daerah Dusun Nabin Wetan. Itu yang pertama pasti tidur bareng sama tujuh ciwi-ciwi setiap hari, dan sebelum tidur itu pasti berisik banget. Terus yang kedua ikut acara arak-arakan di Tegalrejo karena aku yang pegang banner dan dilihat ribuan orang. Itu juga paling berkesan. Itu pas kita ikut karnaval atau arak-arak di Tegalrejo, itu kita ikut marching band yang megang banner. Oke, kita jalan-jalan mengelilingi kecamatan Tegalrejo yang sepanjang itu, rame banget. Kalau pulang yang dikangenin suasananya. Ini yang dikangenin suara ini. Anak-anak di sini sih pastinya mereka itu sangat antusias menyambut kita dari awal sampai akhir, yang menemani kita di sini. Yang bakal dikangenin itu kumpul bareng bersama teman-teman. Itu suasana di sini yang tidak ada di rumah, seperti bareng sama teman-teman, makan bareng, masak bareng, senang-senang bareng, mengikuti kegiatan ini bareng-bareng. Bercerita, sedih, senang itu bareng-bareng sama teman-teman. Pulang paling yang dikangenin itu kebersamaannya sama teman-teman KKN di sini, kayak duduk bareng, makan bareng, semuanya dilakuin bareng-bareng. Sedih. Pokoknya pasti banyak banget kangen. Pasti bakal kangen ngajar TK, ke TPA, pasti bakal kangen pengajian sama ibu-ibu, kangen. Terus pasti bakal kangen kita rapat tengah malam. Juga yang paling berkesan bagi saya adalah di sini saya tidak bisa mempertahankan ego saya ketika berada di rumah. Kemudian di sini juga saya harus bisa membiasakan diri situasi yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk masalah kangen itu jujur ya, itu banyak sekali yang bakal saya akan saya kangenin sih. Seperti ya kayak kebersamaan selama kita KKN 45 hari itu, kita 24 jam per 7 kita sering selalu satu rumah, selalu tatap muka, saling bercanda. Mungkin itu hal yang mungkin nanti akan saya kangen sih dari tempat-tempat ini, dan juga dari masyarakatnya juga. Masyarakatnya begitu ramah, antusias ketika kita membuat kegiatan ini itu. Hal-hal itu yang mungkin nanti akan saya kangen sih.